Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianoka Fatika Sari dengan NPM 221106023117. Di video kali ini saya akan membahas topik terakhir, yaitu topik 14 dengan judul masa depan otomasi dan Layout Factory. Oke, kita masuk ke materinya. Transformasi revolusioner dalam industri manufaktur menuju era pabrik otonom yang beroperasi tanpa kehadiran manusia. Layout manufacturing, pabrik tanpa operator. Visi masa depan, pabrik beroperasi sepenuhnya secara mandiri 24/7 tanpa kehadiran fisik manusia di lantai produksi. Istilahnya adalah layout, merujuk pada kondisi di mana mesin tidak membutuhkan pencahayaan, suhu udara yang diatur untuk manusia ataupun istirahat. Sistem otonom, self-healing, dan automated logistik yang beroperasi mandiri. Self-optimizing, pabrik yang mengoptimasi diri melalui AI dan machine learning. Jadi, di masa depan ini berharapnya ialah manusia tidak selalu ada atau bahkan tidak ada pada pabrik secara 24/7 karena dia sudah tidak membutuhkan pencahayaan, suhu udara yang diatur untuk manusia, ataupun mesin tidak membutuhkan istirahat. Itu disebutnya layout. Sistem otonom ialah self-healing dan automated logistik yang beroperasi mandiri. Self-optimizing, yaitu pabrik yang mengoptimasi diri melalui AI dan machine learning. Wow, keren banget kalau misalkan manusia tidak ada, benar-benar tidak ada di pabrik. Oke, 3 pilar layout manufacturing, operasi 24/7 non-stop. Tanpa ketergantungan pada shift kerja manusia, pabrik dapat berjalan terus-menerus tanpa henti, meningkatkan kapasitas produksi secara radikal dan menghilangkan downtime akibat faktor manusia. Yang kedua yaitu efisiensi energi maksimal, tidak membutuhkan pencahayaan atau pendingin ruangan untuk kenyamanan manusia. Pabrik dapat menekan biaya utilitas dan jejak karbon secara signifikan, mencapai penghematan hingga 40%. Yang terakhir, lingkungan ekstrim, ideal untuk proses manufaktur yang melibatkan bahan kimia berbahaya, suhu tinggi ataupun radiasi yang beresiko tinggi kesehatan manusia, meningkatkan keselamatan kerja secara fundamental. 3 pilar ini yaitu operasi 24/7 non-stop. Jadi dia sudah tidak ketergantungan pada shift kerja manusia. Kan biasanya shift kerja itu ada 3 ataupun 2. Yang umumnya itu ada 3. Yang pertama shift pagi, shift siang, dan shift malam. Jadi untuk si layout ini dia tidak membutuhkan itu karena dia beroperasi 24/7 non-stop dan dia tidak ketergantungan pada shift manusia karena dia bisa bekerja terus-menerus tanpa henti dan meningkatkan kapasitas produksi secara radikal dan menghilangkan downtime karena akibatnya dari manusia itu sendiri. Efisiensi energi maksimal, dia tidak membutuhkan pencahayaan atau pendinginan untuk kenyamanan manusianya. Pabrik bisa menekan biaya utilitas dan jejak karbonnya secara signifikan hingga penghematan energinya 40%. Wow, lumayan juga ya 40%. Selanjutnya yaitu lingkungan ekstrim. Dia tidak membutuhkan manusia karena di beberapa jenis tempat kerja. Yang pertama yaitu bahan kimia yang berbahaya, suhu sangat tinggi, ataupun radiasi yang berisiko sendiri kepada si kesehatan manusianya dan meningkatkan keselamatan kerja secara fundamental.
Selanjutnya, autonomous system dan self-optimizing factories. Sistem otonom bukan sekedar otomatis. Sistem otonom memiliki kemampuan tingkat lanjut. Yang pertama, self-healing teknologi. Mesin mendeteksi kegagalan fungsinya sendiri dan melakukan prosedur pemulihan atau beralih ke modul cadangan tanpa investasi manual, mengurangi downtime hingga 90%. Wow, tinggi juga ya 90%. Selanjutnya, otonom logistik. Penggunaan AMR atau autonomous mobile robot yang menavigasi gudang secara cerdas untuk menyuplai bahan baku ke mesin tepat pada waktunya dengan akurasi 99,9%. Yang selanjutnya yaitu public self-optimizing. Melalui integrasi AI dan machine learning, pabrik masa depan dapat mengoptimasi diri secara real time. Yang pertama, penyesuaian real time. Sistem mendeteksi perubahan lingkungan dan menyesuaikan parameter mesin untuk menjaga kualitas produk tetap stabil. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Menganalisis data historis untuk menentukan cara produksi lebih cepat dengan pemborosan lebih sedikit tanpa perlu diprogram ulang. Jadi sistem otonom itu bukan sekedar otomatis. Sistem otonom memiliki kemampuan tingkat lanjut. Yang pertama yaitu self-healing teknologi, yang kedua adalah automated logistik. Public self-optimizing melalui integrasi AI dan machine learning, pabrik masa depan dapat mengoptimasi diri secara real time. Yang pertama menyesuaikan real time, yang kedua adalah pembelajaran mandiri. Wow, kalau misalkan benar-benar sudah terjadi, manusia bagaimana ya? Oke, selanjutnya yaitu implementasi nyata. Pioneer Light of Manufacturing. Fanuc yaitu berasal dari Jepang. Salah satu pelopor yang menjalankan bagian dari pabrik robotnya secara light out selama berminggu-minggu tanpa pengawasan manusia. Robot memproduksi robot dalam gelap total, mencapai produktivitas 24/7 dengan reject rate mendekati 0. Wow, sangat keren banget ya. Bisa rejectnya itu hampir tidak ada reject gitu loh. Oke, selanjutnya yaitu Philips, berasal dari Belanda. Pabrik pencukur rambut di Belanda menggunakan robot yang bekerja dalam gelap dengan jumlah staf manusia yang sangat minimal, hanya untuk pengawasan kualitas akhir. Produktivitas meningkat 300% sejak implementasi light off. Jadi ini contoh implementasi nyata yang sudah terjadi light of manufacturing. Yang pertama yaitu si Fanuc dari Jepang. Dan si Philips dari Belanda. Mereka sama-sama bisa bekerja di tempat yang gelap dan bisa mencapai produktivitas 24/7. Bahkan si Philips dari Belanda ini dia bisa meningkat 300%, bukan 100% lagi loh, sejak diimplementasikan light off-nya. Dan menggunakan staf manusia itu sangat minimal untuk pengawasan kualitas akhir saja. Bisa dilihat dari persenanya ini, 30% ini adalah hari operasional unmet. Fanuc mampu beroperasi tanpa manusia. Tingkat presisinya hampir 100%, hampir sempurna, yaitu 99,9%. Reject rate mendekati 0. Oh, berarti sangat-sangat tinggi ya kalau menggunakan light off ini untuk kecacatan ataupun si barang reject. 40% untuk penghematan biaya energi dari eliminasi kebutuhan manusianya sendiri. Oke, selanjutnya tantangannya. Oke, ini adalah tantangan atau hambatan menuju light of manufacturing. Meskipun menjanjikan efisiensi luar biasa, implementasi light of manufacturing menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan pertimbangan matang dari aspek finansial, teknis, hingga infrastruktur digital. Pertama, ya tentu saja biaya. Biaya awalnya tinggi. Investasi teknologi robotika dan AI tingkat tinggi membutuhkan modal sangat besar, mencapai miliaran rupiah untuk setup awal. Yang kedua adalah pemeliharaan yang kompleks. Kebutuhan akan teknisi ahli tingkat tinggi untuk merawat sistem otonom menjadi sangat krusial dan sulit dipenuhi. Ketergantungan data.
bergantung sepenuhnya pada konektivitas internet dan keamanan cyber yang sangat kuat untuk mencegah serangan cyber. Jadi sebelum light off ini benar-benar diterapkan di pabrik Anda, pasti ada tantangan atau hambatannya. Yang pertama, biaya awal yang sangat tinggi. 2, pemeliharaan kompleks. Yang ketiga yaitu ketergantungan data. Tentu saja biaya awalnya itu pasti sangat mahal, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah untuk biaya awal atau setup awal. Pemeliharaan kompleks yaitu dia membutuhkan teknisi atau engineering yang tingkat tinggi untuk memelihara si mesin-mesinnya. Ketergantungan data sepenuhnya pada konektivitas internet dan keamanan cyber yang sangat kuat untuk mencegah serangan cyber. Oke, selanjutnya yaitu tren robotika masa depan, 3 generasi baru. Teknologi robotika berkembang pesat dengan 3 tren utama yang menghilangkan batas fisik tradisional, memungkinkan aplikasi yang lebih luas dan aman. Yang pertama yaitu humanoid robot. Contohnya ialah digital dari Agility Robotic atau si Tesla Optimus untuk memindahkan box atau tugas perakitan yang berulang. Yang kedua, soft robotics. Aplikasinya yaitu industri pengemasan makanan dan laboratorium medis dengan tingkat keamanan maksimal. Yang ketiga yaitu swarm robotika. Keunggulannya, jika satu robot rusak, kawasan tetap bekerja, mudah menambah atau mengurangi jumlah sesuai benda kerja. Wow. Perbandingan tren robotika, kekuatan dan fokus. Tren robotika yang pertama yaitu si human robots. Fokus utamanya yaitu adaptasi lingkungan manusia. Kekuatan utamanya serbaguna di area kerja manusia tanpa modifikasi infrastruktur. Yang kedua, soft robotic. Fokus utamanya adalah keamanan dan kehalusan. Kekuatan utamanya yaitu menangani benda rapuh atau tidak beraturan dengan aman. Yang terakhir yaitu swarm robotics. Fokus utamanya yaitu efisiensi kolektif. Kekuatan utamanya yaitu kecepatan dan ketahanan sistem melalui koordinasi kelompok. Ketiga tren ini saling melengkapi dan membuka peluang aplikasi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh robot industri tradisional. Oke, dampak sosialnya. Job displacement dan new job creation, kehilangan pekerjaan, otomasi tingkat tinggi menggantikan pekerjaan 3D, dull, dirty, dan dangerous. Pertama, operator lini perakitan dan penyortir barang akan diganti dengan robot presisi. Yang kedua, tugas pemindahan beban berat diambil alih AGV dan humanoid robots. Yang ketiga, resiko kesenjangan pendapatan bagi manusia pekerja berketerampilan rendah, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Otomasi mengubah peran manusia menjadi lebih strategis. Yang pertama, robot maintenance dan supervisor, teknisi ahli untuk perawatan dan mengawasi armada robot otonom. Yang kedua, data analistik dan AI trainers, ahli membaca data IoT dan mengelatih algoritma AI. Human Robot Interaction Designer, merancang kolaborasi aman antara manusia dan robot. Dan ini adalah di slide ini adalah kehilangan pekerjaannya dan beberapa menciptakan lapangan kerja baru. Tentu saja ada plus dan minusnya. Seperti itu. Penggerakan paradigma skill over text. Tenaga kerja masa depan harus menguasai literasi digital, pemecahan masalah kompleks, dan manajemen sistem otomasi berpotensi mengurangi jam kerja tanpa mengurangi produktivitas, memungkinkan konsep 4-day work week atau fokus pada aspek kreatif dan inovatif. Kesimpulannya, di materi terakhir topik 14 ini tentu saja ada kesimpulannya. Intisari strategis masa depan manufaktur otonom. Dunia manufaktur sedang berada dalam tradisi
radikal menuju otonom penuh. Masa depan adalah tentang ketahanan dan kecepatan dalam sistem yang mampu berjalan sendiri namun tetap di bawah kendali strategis manusia. Yang pertama, puncak efisiensi. Yang kedua, evolusi peran manusia. Yang ketiga, robotika generasi baru. Yang keempat, optimalisasi mandiri. Pabrik yang sukses adalah yang mampu mengintegrasikan teknologi dari level sensor IoT, kontrol atau SCADA atau AMI, manajemen, CIM atau ERP, hingga kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem yang bisa berjalan sendiri. Oke, sekian dari saya untuk menjelaskan topik terakhir yaitu topik 14. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam hal menyampaikan topik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.